Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan pada mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu model infrastruktur jaringan? Oke, jadi infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Berdasarkan sumber data atau distribusi, jaringan komputer ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. PAN ini adalah jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Contohnya adalah Bluetooth dan EarDA. Dan selanjutnya ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja, artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana, contohnya adalah lab komputer. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ini ada internet, intranet, dan extranet. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang internet. Jadi internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau WWW, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. Yang kedua ada intranet, adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada extranet, adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Sedikit lebih luas dibanding intranet. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan, baik internal maupun eksternal, misal seperti klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya untuk saling berkomunikasi. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya.
Yang pertama ada jaringan ad hoc, adalah jaringan yang dapat berdiri tanpa bantuan dari perangkat lain atau infrastruktur dan bersifat sementara saja. Jaringan ini dapat dibuat dimanapun karena pembuatannya sangat fleksibel dan mudah. Jaringan ini terdiri minimal 2 komputer yang masing-masingnya dapat sebagai server dan dapat sebagai klien peer-to-peer. Yang kedua ada jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur adalah jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point atau AP. Untuk selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah istilah yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih untuk membentuk suatu jaringan komputer. Ada 2 jenis topologi jaringan, yaitu topologi fisik dan topologi logika. Dalam topologi fisik mencakup susunan label komputer serta lokasi dari seluruh komponen jaringan, sedangkan pada topologi logika menetapkan informasi atau aliran data dalam suatu jaringan. Bisa dibaca sendiri tentang apa saja jenis topologi fisik dan jenis topologi logik. Di sini saya akan lebih membahas tentang topologi fisik. Yang pertama ada topologi bus. Kelebihan topologi bus ini yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Selanjutnya, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah dan topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut akan mengganggu komputer atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua ada topologi start. Kelebihannya adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik karena daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Lalu jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Yang ketiga ada topologi ring. Kelebihannya memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasi cukup murah. Lalu untuk kekurangannya adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain ikut terputus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang keempat adalah topologi mesh. Kelebihannya adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar serta keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya adalah proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya ada topologi tree. Kelebihannya adalah dapat melakukan troubleshoot dengan mudah dan dapat melakukan retopologi dengan mudah. Kekurangannya memerlukan banyak kabel, rentan terjadi error, dan performa jaringan saling berpengaruh. Dan yang terakhir ada topologi hybrid. Kelebihannya adalah dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, transfer data lebih cepat, performa tiap perangkat tidak saling bergantung, dan kekurangannya adalah biaya yang cukup mahal, penggunaan yang cukup rumit, pemasangan dan konfigurasi yang cukup rumit juga. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Jaringan berkabel adalah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Kelebihannya adalah harganya lebih murah
tingkat keamanan sangat tinggi, mudah dalam melakukan instalasi atau pemasangan, stabilitas pada jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Kelemahannya terlalu banyak menggunakan kabel, jangkauan dan akses untuk klien yang terbatas. Jika ada melakukan perluasan jaringan agak susah, dan wired LAN harus ditempatkan di tempat yang aman atau jauh dari jangkauan orang lain. Yang kedua, ada jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel atau wireless adalah jaringan yang menggunakan gelombang radio dan teknologi Bluetooth sebagai media penghubung antara device yang satu dengan device yang lainnya. Kelebihannya adalah pemeliharaan yang murah, proses instalasi sangat mudah, tidak perlu menggunakan kabel, biaya tergolong murah, dan jangkauan luas. Kelemahannya, kapasitas jaringan sangat terbatas, konfigurasi yang lebih rumit dan sulit, keamanan data yang kurang terjamin, sering terjadi gangguan gelombang jaringan. Selanjutnya ada jaringan berdasarkan siarannya. Ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu unicast, broadcast, dan multicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Misal, file sharing antar komputer, browsing, akses file server, dan lain-lain. Yang kedua, broadcast, satu ke semua, pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Contoh penggunaan jenis transmisi broadcast ini banyak dilakukan untuk siaran TV dan radio, dan sering kita temukan juga biasanya digunakan dalam proses DHCP. Yang ketiga ada multicast, satu ke grup. Metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Contoh penggunaan dari multicast lebih sering dikenal dalam melakukan real-time streaming video atau RTSP. Demikian penjelasan dari infrastruktur jaringan. Semoga materi dari aku dapat dipahami dengan baik dan dapat menambah wawasan kalian. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.